Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diwia Cita Azhara dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan tema terminologi bahasa. Dalam terminologi bahasa itu terdapat 4 bahasa. Yang pertama ada bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Untuk bahasa yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahasa ibu. Bahasa ibu ini bisa disebut juga dengan mother tongue atau native language atau mother language atau first language yang merupakan bahasa pertama yang dari lahir dituturkan penggunanya dalam lingkungan pergaulan bahasa yang sama dalam lingkungannya. Jadi bahasa ibu itu mencakup 2 kategori. Yang pertama ada bahasa Indonesia dan yang kedua ada bahasa daerah. Jadi jika seseorang sejak lahir atau di lingkungannya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia lah yang merupakan bahasa ibunya. Atau bisa juga jika seseorang itu sejak lahir atau di lingkungannya itu menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, maka bahasa tersebutlah yang merupakan bahasa ibunya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bahasa kedua atau yang biasa disebut dengan second language. Bahasa kedua ini adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu bagi penutur, tapi sering digunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa kedua ini berbeda dengan bahasa asing sebab bahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari oleh penutur tapi tidak diterapkan di lingkungan sekitar. Sedangkan bahasa kedua diterapkan oleh penutur sebagai media komunikasi dan sebagian bahasa kedua ini digunakan sebagai bahasa formal di berbagai negara. Selanjutnya di sini ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan dengan de facto dan de jure dengan seseorang yang mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada suatu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di wilayah sebuah negara. Dan bahasa nasional ini bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Selanjutnya ada bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang oleh masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Contohnya, apabila kita berada di negara Korea, maka bahasa Korea lah merupakan bahasa asing bagi kita. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada persamaan dari keempat bahasa tersebut. Di dalam kegunaannya, keempat bahasa tersebut bisa sebagai alat komunikasi bagi setiap orang. Dan untuk cara mempelajarinya, bisa dengan memahami susunan-susunan kalimatnya terlebih dahulu. Bisa meniru apa yang telah kita lihat atau kita dengar dan bisa dipraktekkan. Dan untuk perbedaan dari keempat bahasa tersebut, yang pertama, bahasa ibu yaitu adalah bahasa yang digunakan manusia sejak lahir, berbeda dengan bahasa kedua yang digunakan di lingkungan sekitar. Lalu di sini ada bahasa nasional yang merupakan bahasa resmi yang digunakan di wilayah sebuah negara, dan bahasa asing yang merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu adalah posisi bahasa Arab di Indonesia. Posisi bahasa Arab di Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa asing, sama seperti bahasa asing lainnya, yaitu seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa asing lainnya. Dan dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa Arab di Indonesia ini berfungsi sebagai yang pertama yaitu untuk alat perhubungan antar bangsa. Bahasa Arab ini cukup berperan karena sebagai bahasa resmi bagi negara Arab yang terbesar di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Lalu dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1973.
Lalu bahasa Arab ini sebagai bahasa resmi dalam organisasi-organisasi internasional dan sebagai bahasa resmi dalam konferensi-konferensi Islam internasional. Lalu bahasa Arab ini juga merupakan alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Setidaknya pertumbuhan pembendaraan kata terutama untuk istilah-istilah dalam peribadatan, filsafat, dan tasawuf. Ini bahasa Arab sangat penting perannya. Lalu sebagai alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa, sekalipun peran ini sekarang boleh dikatakan tidak terlalu besar. Dengan mempelajari bahasa Arab sedikit banyaknya akan berguna untuk memahami sejarah perkembangan peradaban dunia Islam itu pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya. Lalu dan yang terakhir di sini bahasa Arab ini merupakan bahasa agama Islam. Dalam hal ini bahasa Arab berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan intensitas penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rangka pembinaan kepribadian luhur bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.